Kalau seandainya huruf hijaiyah dia baca seperti ini, dia tanpa syarat asal bacanya seperti itu, otomatis dikatakan kepanjangan bacaan. Berapa lama memanjangkan dan mendengarkan bacanya? Kalau hanya sampai di sini pembahasannya, ini namanya inilah yang dikatakan tadi dengan mat asli atau mat tabi'i, banyak cuma satu alif. Kalau pembahasannya sampai di sini. Tapi kalau kita masuk kepada pembahasannya mat far'i, ada kemungkinan mat asli ini nanti panjangnya berubah menjadi 2,5 alif, ada 3 alif, ada tetap dia 1 alif. Tergantung kepada perubahannya, nama perubahannya apa. Kita contoh satu. Di sini aja kita buatnya dan kita tulis di atas, bawah, dan bawah. Apabila setelah ini matnya asli tadi, kita lihat sesudahnya. Ternyata sesudahnya ada huruf ini. Berapa nih? Huruf hamzah. Maka apa nama maknya ini? Setelah asli ada huruf hamzah. Nah, wajib selesai. Kita berbaris hamzahnya ya. Baris 2 atau baris 1 atau tetap hamzahnya berbaris. Maka mat asli tadi berubah menjadi mat wajib. Wajib muttasil. Panjangnya awalnya 1 alif berubah menjadi 3 alif. Contoh ma'an, baris di atas ada alif saksi. Itu kan tadi mat asli, banyak 1 alif. Tapi ketika ada hamzah di belakangnya, dia berubah menjadi mat wajib. Makanya dalam Al-Quran ada tanda seperti ini, kayak bendera wajib. Jadi kalau secara ilmunya yang membuat dia panjang 3 alif bukan bendera ini tadi secara teorinya. Bendera ini hanya sebagai pembantu agar mengingat ada bendera berarti 3 alif. Tapi kalau dalam teori tajwidnya, apa yang membuat dia menjadi wajib? Karena setelah mat asli ada huruf hamzah, sehingga namanya jadi mat wajib muttasil. Nizam. Kemudian bagaimana kalau seandainya setelah mat asli tadi ada huruf alif? Bukan ada saksi ya, kalau alif saja bedanya dalam syarat. Kalau alif itu dalam syarat tidak 5 baris ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab satu aja baris kan. Jadi kalau dari segi yang 5 baris itu kalau syarat hanya sebutnya itu hamzah yang baris. Makanya dalam Quran Arab kalau ada hamzah alif yang baris atas ada hamzah kecil di atasnya. Ada yang bawah dan hamzah kecil di bawah. Sudah. Baik, ini dia. Bagaimana kalau seandainya setelah mat asli tadi baris atas ada saksi, baris bawah ada yang mati, baris depan ada yang mati, 3 huruf atas di bawah atau depan sebalik, sesudahnya ada huruf alif yang pakai baris. Namanya berubah menjadi mat jaiz. Mat jaiz munfasil. Jaiz itu bahasa Arabnya apa? Boleh. Apanya yang boleh di sini? Berarti kalau untuk mat jaiz, kalau mat wajib, maka panjangnya tidak boleh kurang dari 2,5 alif. Kalau orang tadi membiasakan 3 alif. Di paling kurang itu 2,5 alif. Kalau mat wajib cepat pun kita baca Quran. Kalau kita mau mat wajib tak boleh kita cepat. Minas sama ima'a boleh kan? Kalau cepat
tetap dia ikrarnya. Minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum wala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Pas mati tetap kita lamakan, karena kita boleh wajib punya panjang 3 hari. Walaupun kita cara bacanya secara tepat. Kalau majais maka dia ada 3 kita baca. Boleh 1 alif, boleh 2 alif, boleh 2 setengah alif. Serah mau kita mana. Biasanya kalau orang hafal Quran, kalau untuk murajaah dia pakai 1 alif saja sehingga dia bisa banyak baca. Kalau mau mengkhatamkan Al-Quran biasanya orang baca majaisnya 1 alif saja. Ada satu motivasi kemarin hari Rabu atau apa ya? Kemarin siap ngajar kemarin di Pak Ustaz ketemu dengan ikhwah kita, ya kan? Kita tanya hari ke-10, pas hari ke-10 di musola saya sholat, dia langsung ke bawah. Sudah berapa kali kata Ustaz? Baru 5 kali. Hari ke-10 dan 5 kali khatam. Saya sebelum bertanya itu saya bacaan Qurannya biasa saja. Istilahnya tidak. Kita mengira kalau orang yang sekali 2 kali khatam itu bacanya harus cepat, kan? Biasa saja. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum, biasa saja. Ada orang yang lebih cepat itu baca Qurannya, ada. Tapi kalau beliau baca Qurannya sudah 5 kali. Baru hari 10 anak pribadi diri ya. Kenapa? Karena sudah berapa kali Ramadan kita pengennya 5 kali khatam, baru yang paling banyak itu 4 kali khatam. Terlepas ya, kalau kita mau mencari alasan sebenarnya banyak alasan bahwa sibuk. Kalau beliau memang kalau mau kita memang kalau kerajanya memang tidak berhubungan dengan manusia. Jadi dia bisa setel. Kalau Bapak Ibu guru seperti kami mengajar tidak bisa karena berhubungan dengan manusia. Tidak bisa kalau biasa harus dibimbing. Tapi kalau orang berhadapan dengan benda-benda atau apa dengan kerja biasa, dia bisa setel mau dia berapa. Terlepas dari itu semua, tentu selama ini yang kita dengar itu tentang Imam Syafi'i. Baca Al-Quran sampai khatam 60 kali dalam 1 bulan. Mungkin kadang-kadang kita tidak merasa yakin, masa bisa 60 kali, berarti sehari 2 kali khatam. Ada mungkin kan logika kita kadang tidak menerima itu. Tapi ketika kita coba kali-kali kan ternyata masuk dalam logika. 20 kali berarti 2 kali khatam, berarti sekali khatam 10 jam. Kalau orang mau 24 jam 1 hari, 4 jamnya pakai untuk istirahat, untuk makan, untuk sahur, untuk berbuka, dalam puasa ya. Kemudian untuk tidur pakai 3 jam. Sholat, namanya kan kalau maksudnya dalam sholat bisa juga lanjut baca Al-Quran. Kalau kita pakai 4 jam, nanti tinggal 20 jam. 20 jam kita bagi 2, tinggal 10 jam. 10 jam 30 juz. Berarti 1 jamnya 3 juz. 3 juz 1 jam. 1 jam 60 menit, berarti 1 juznya 20 menit. Bapak Ibu pernah tak baca Quran 20 menit selesai sejuz? Kalau baca Qurannya seperti bacaan tadi selesai 20 menit. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Selesai 15 menit selesai. Bagi orang yang cepat baca Quran, jadi wajar dan itu hal yang biasa. Cuma kan bagaimana mengkondisikan
dia bukan dari segi waktunya saja, tapi lawannya berat. Apa lawan terberat dari baca Quran? Ngantuk, malas. Di mualaman. Yang mana tadi? Apa saya bilang ya? Bilang yang tidak tahu juga. Bilang lagi baca dia. Bilang lama ya. Nah, menahan kantuk itu yang luar biasa. Yang itu kita dia agaminya selalu dia bisa melawan kantuk dan mengabai. Ini bukan lagi kalau masuk kita jauh selalu tua tahu orangnya, kenal orangnya. Tapi ini kenal dengan orangnya dan tahu ternyata dia sudah hari berarti kalau ini rutin dia berarti sampai akhir Ramadan besok itu bisa 15 kali katanya. Kalau kemarin dengan informasi ada dikasih ruwet oleh ya 8 kali khatam ya berbeda. Bukan beliau. Kalau ini nanti bisa. Artinya ini semangatnya. Kadang-kadang kita beranggapan bisa, kalau tidak sibuk bisa kan? Bisa. Tapi bahkan kita kadang seharian itu memang kosong kegiatan kita melawan kantuk ini yang tidak bisa. Jadi mungkin dekat tadi yang baik kita sebagai individu dan banyak. Mudah-mudahan kita juga melihat teman kita, saudara kita bisa seperti itu, masa kita tidak berusaha maksimal untuk mencoba sekali khatam atau 3 kali khatam sudah kita coba targetkan. Masa kita masih mau beralasan dengan alasan yang mungkin bisa masuk akal, tapi sebenarnya bisa kita hindari, kita atasi itu. Bapak Ibu, itu yang pertama yang aman. Ini masalah aman. Ini yang ada hubungan langsung dengan maksi tadi. Masih ada sebenarnya yang manfaati. Kalau yang wajib baca itu termasuk pada manfaati, bagian manfaati. Dia nanti ada 13. Ada mak wajib, mak jadis, mak alif, mak lain, mak riwat. Kalau mak alif itu kata kuncinya mak alif itu ketika mak asli yang kita sebutkan tadi itu dia posisinya sebelum akhir ketika wakaf. Berarti kata kuncinya mesti berhenti. Kalau kita baca Quran berhenti. Kalau tidak baca Quran kita mencarinya di tanda wakaf. Kalau tidak di akhir ayat itu ada. Tapi ketika baca tidak mesti di tanda wakaf atau di akhir ayat. Yang penting kita berhenti posisi ketika berhenti itu mat aslinya sebelum akhir, maka dia berubah menjadi mat alif. Kalau kita baca ayat apa? Dzalikal kitabul la raiba fihi. Kan di situ berhenti. Bukan mat alif ya. Sekarang kalau umpamanya nama kita pendek seperti di kalimat Dzalikal kitab. Tanya yang awalnya asli, karena kita berhenti di situ posisinya sebelum akhir, ada huruf yang terakhir yang berbaris yang tidak kita baca, maka berubah ta itu menjadi menarik. Dzalikal kitab. Berarti itu posisi maka aslinya sebelum akhir, maka tambah panjangnya. Dzalikal kitab. Setelah disediakan, jadi sekarang kita di 2,5 alif. Itu yang ada yang berhubungan langsung. Nanti ada juga yang manfaati, ada yang tidak langsung hubungannya dengan asli tadi. Tapi setidaknya itu sebagai gambaran awal saja. Kemudian ini yang barisnya baris 1 dalam Quran. Bagaimana dengan huruf yang ada baris 2? 2 di atas, 2 di bawah, atau 2 di depan. Kalau istilah apa nih? Tanwin ya, tanwin atau baris 2. Dalam baca Quran, apa yang harus menjadi perhatian bagi kita? Ketika kalau bertemu yang baris 1, berarti dalam alam bawah sadar kita tanamkan
Ini ada ketentuan panjang pendek di situ. Ketika bertemu huruf hijaiyah yang berbaris dua, juga ada ketentuannya di situ. Apa ketentuannya? Dengung dan tidak dengung. Dengung dan tidak dengung. Nah, kapan dia dengung? Kapan dia tidak dengung? Nah, teori ini harus kita ada dalam kepala kita sehingga ketika kita baca, oh ini tidak ada syarat. Oh ini ada tandanya berarti ada kita dengung. Yang dengung itu apa? Yang dengung itu kadang dengung kita. Mana yang dengung itu? Yang dengung itu contoh idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Idgham artinya apa arti idgham? Idgham apa artinya? Masuk atau melebur. Idgham kadang orang suka idgham bi gunnah sekali. Gunnah itu bukan idgham itu melebur atau masuk. Idgham bi dengan gunnah dengung, berarti masuk melebur dengan dengung. Contoh ada kalimat man yasha. Ada nun mati. Oh ini yang saya buat ya. Maaf. Yang baris dua dengan nun mati ketentuannya sama ya. Bertemu dengan baris dua, bertemu dengan nun mati, maka ketentuan membacanya sama. Contoh kita contoh satu ini man. Kalau bahasa kita man, kenapa n? N-nya kita leburkan kepada ya. Dan kita anggap karena dia dengung, dia dengung itu kalau dengung itu berapa besar? Antara 1 sampai 1,5 len. Cuma kalau saya biasakan 1,5 len agak terasa dia dengung. Jadi karena dia masuk pada ya, n-nya tidak nampak lagi. Mai yasha. Apakah mai yasha sudah idgham gunnah? Belum. Baru idgham saja. Mainnya kada idgham. Yang gunanya gunanya itu ditahan. Mai yasha itu penahanan itu yang idgham. Mai yasha kalau disebut apa? Miu waladi kalau miu waladi idgham sudah. Tapi gunanya mana? Kalau idgham guna masuk dan disebut dengan dengung. Dengung mana? Tahan sedikit. Miu waladi mai yasha. Kadang kita baca di sini kita kurang paham dengan ini. Ciri-ciri ini yang kita perlu kuasai. Kapan baris dua dan mati ini dia dengung? Huruf hijaiyah itu kan ada yang mengatakan 28, ada 29 dan 30. Taruhlah kita ambil yang paling sedikit 28. Berarti dalam 28 itu ketika baris dua karena untuk nun mati dan tanwin ini yang paling sedikit itu yang seketek itu huruf adalah huruf yang tak dengungnya. Berarti yang tak dengung saja yang kita ingat. Yang tidak dengung saja kita. Berarti selain daripada huruf yang itu berarti dia ada 8 yang tidak dengung. 8 yang tidak dengung. Apa hurufnya yang tidak dengung itu? Alif, ha, ain, ha, ghain, kha, kemudian lam, ra. Ini huruf apa nih? Izhar ini idgham bil gunnah. Nah ini sudah. Jadi kalau ada baris dua artinya sudahnya. Ternyata selain dari huruf 8 ini pasti kita bingungkan dia bacanya. Nanti bagaimana dengan izhar, iqlab, idgham bil gunnah? Itu apa itu Ustaz? Kalau kita coba ternyata itu nama-nama ini adalah sekalian itu bagaimana cara kita membacanya. Cara kita membacanya. Contoh ini izhar. Berarti jelas
jelas kita membaca. Ini bila guna berarti tidak dengung. Kalau iklab kan merubah bacaan nun mati dan tanwin menjadi awalnya belakang itu m jadi m dia. Min ba'di jadi min. Jadi iklab itu nama itu untuk cara membacanya. Yang terpenting ini dulu kita selesai. Berarti kalau ada baris dua atau nun mati bertemu dengan selain yang 8 ini harus kita dengungkan. Jadi sabar kita bacakan tahan. Baik bacanya cepat maupun lambat, ketika ketemu dengan ini tetap kita kasih pada satu adik sampai 1,5 adik. Baik, ini yang untuk baris dua dan nun mati sama. Kemudian nanti ada juga yang untuk dengung tidak dengung itu untuk mim mati. Jadi kalau hukum tajwid itu hukum nun mati dan tanwin hukum mim mati. Kalau mim mati itu yang perlu kita ingat itu yang dengungnya, karena dengungnya sedikit. Yang tidak dengungnya banyak. Apa? Kalau mim mati yang dengungnya cuma 2, yaitu bertemu dengan mim, kemudian ba. Ada mim mati s sudahnya. Huruf mim atau ba. Kalau tidak selain daripada ini berarti jangan pula tidak boleh ditahan. Jadi Ustaz agak terlambat tadi sedikit. Saya pula subhanahu wa ta'ala mawallahu maka berarti kerana mulai apa tadi namanya. Kalau setelah min mati bukan min dan ba. Tadi Ustaz agak tertahan agak talamos kita sehingga jadi bingung dia jadi. Tidak boleh, harus jelas dia. Nah, ini yang 2 ini saja yang boleh kita dengungkan. Baik Bapak Ibu, tadi dikasih sebentar 1 jam sebelum diakhiri. Mungkin ada yang mau bertanya, boleh saya sebentar kalau bisa jawab, nanti bisa bantu Ustaz Fahmi. Ada Bapak Ibu yang mau bertanyakan? Ustaz. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Untuk saat ini sebenarnya kalau untuk sarana atau media, alhamdulillah kreativitas dari orang-orang yang punya perhatian khusus pada Al-Quran itu luar biasa. Bahkan ada Al-Quran itu yang sudah diwarnai sesuai dengan tajwid. Dibilang warnanya apa, apa warnanya, kemudian ini tanda wakaf juga diwarnainya. Karena wakaf juga berbahaya Pak Ibu. Wakaf itu yang perlu hati-hati, ada namanya wakaf qabih. Wakaf qabih itu berhenti sembarang tempat saja, di tengah-tengah terus depannya. Karena kan kita tahu itu napas kita sampai di mana. Ini berhenti saja di tengah-tengah, itu wakaf qabih, wakaf yang terlarang. Terus hati-hati juga gitu. Kemudian kalau memilih mushaf bagaimana Ustaz? Tentunya yang bijaknya tentu kita belajar tajwidnya pakai mushaf apa. Kalau untuk kenyamanan dan mata kita itu memang tidak bisa kita pungkiri dari segi kualitas kertasnya. Quran yang di Mekah atau di apa itu memang kertasnya bagus, tipisnya tapi
kuat gitu kan, dan mata kita nyaman memakainya. Nah, itu kalau untuk kenyamanan mata kita. Tapi kalau untuk bagaimana kita membaca yang bagus, tentu kita sesuai dengan kita belajar pakai tajwid. Sebenarnya tidak terlalu banyak juga bahasa beda-bedanya. Contoh di Quran kita, kalau yang panjang itu kan contohnya ku. Nah, ku ini bersifat romantik ya. Kalau dalam Quran Arab itu, kalau ini dia tidak dikasih tanda ininya. Nah, tandanya tidak dikasih itu. Contoh yang tadi di biji, jadi tidak terlalu banyak juga bedanya. Nah, cuma yang kadang kita ragu di Al-Quran yang Arab, kalau Quran kita, kalau alif yang tegak seorang seperti ini, atau alif saksi tadi, atau alif yang pakai baris, itu dia kayak gini saja. Tapi di dalam Quran Arab itu alif itu, kalau dia akan dikasih hamzah kalau baris di atas, depan kasih hamzah depan atas. Kalau dia tulis di bawah, dikasih hamzah di bawah. Jadi tidak polos dia. Itu bedanya. Nah, itu yang umumnya. Kemudian di tanda mati ini tajwid, kemudian di tanda yang tegak lurus dan apa itu. Nah, itu saja yang bedanya yang menjerok itu kan. Jadi tidak terlalu banyak pula bedanya. Kalau kita bisa membandingkannya, sama tidak masalah sebenarnya. Nah, jadi itu. Baik Bapak Ibu, boleh Ustaz. Ini Ustaz, artinya kita dalam mengejar tilawah gitu ya. Terkadang akhirnya kita agak kurang memaknai, artinya membaca terjemahannya gitu. Karena kita kadang-kadang fokus ke mengejarkan hatam berapa kali gitu. Nah, kira-kira gimana kita menyeimbangkannya dan apa keutamaannya gitu? Baik, sebenarnya mana kita kaji tafsirnya, terjemahannya atau membacanya? Nah, sebenarnya kita bisa profesional aja, misalnya. Ada waktunya memang kita fokus dengan tilawah. Ada waktunya memang kita pakai untuk memahami. Nah, kenapa kita seperti ini? Sampai seperti ini. Coba kita lihat bagaimana ulama-ulama, orang-orang saleh. Kadang-kadang kita dipengaruhi seperti ini. Mana banyak-banyaknya target kata siapa kecuali pilih. Padahal kita tahu bahwasanya bagaimanapun, kenapa Imam Syafi'i itu sampai 60 kali dia mau mengatakan apa yang kurang bagi dia? Apakah dia tidak paham ayat itu? Tafsir apa yang tidak dia kuasai? Tapi kenapa dia fokuskan Ramadan ini tilawah? Karena baca Al-Quran itu setiap hurufnya ada nilai. Kalau baca terjemah baca dalam lewat keseri kita sudah paham. Maka berarti lebih baik sebenarnya di bulan Ramadan ini kita fokuskan ke tilawahnya. Kalau anda melihat bagaimana ulama-ulama yang itu semangatnya untuk membaca Al-Quran, nanti di luar Ramadan ya kita bagilah membahas tafsirnya, berapanya, sehingga memang Ramadan yang bulannya adalah syahrul Ramadan, bulannya Al-Quran itu memang kita target untuk Al-Qurannya tidak main-main gitu. Target Indonesia seperti itu. Seperti itu banyaklah tilawahnya, banyaklah baca Al-Quran. Nanti Ustaz, yang penting dalam hati kita jangan pernah merasa bacaan Al-Quran kita sudah standar, sudah bagus, sehingga niat untuk belajarnya tidak ada. Ketika ada niat untuk belajar, mau menyediakan waktu untuk belajar, insya Allah salah kita baca Al-Quran tidak diberikan salah oleh Allah, tidak berusul maksudnya mendapatkan kebaikan. Selagi niat dan usaha kita untuk belajar itu masih ada. Baik Bapak Ibu, mohon maaf mungkin itu saja untuk pagi ini pembahasan meditasi kita. Mudah-mudahan ini menambah motivasi kita untuk tidak merasa puas dengan bacaan Quran kita, sehingga ada keinginan untuk terus belajar, minimal mendengarkan bacaan Al-Quran kita kepada orang-orang yang kita anggap lebih bagus bacaannya daripada kita, sehingga secara
rutin atau secara Al-Quran kita bisa lebih baik baca lebih bagus. Kalau target yang luar biasanya tentu kita usahakan bisa mendapatkan sanad bacaan Al-Quran kita. Saja mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.